Ya, untuk uji validitas reliabilitas dan asumsi klasik dan regresi, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, ini nanti bisa dibuka klien 2308 data dan hasil reliabilitas validitas asumsi dan regresi. Nah, nanti dibuka, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi untuk data ini adalah data yang asli. Jadi data yang sebelumnya dari file ini. Jadi yang tadinya file ini kemudian dirapihkan ke dalam bentuk seperti ini untuk mempermudah proses analisisnya. Nah, ini pada data asli ini ada beberapa masalah yang akan saya jelaskan. Oke, jadi untuk proses analisisnya ini seperti ini ya. Nah, kita copy dulu seperti ini. Kita buat seperti ini, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Nanti akan saya tunjukkan di mana datanya itu bermasalah. Oke, setelah terbuka seperti ini, lalu kita masuk ke variable view. Kita copy yang ini, kemudian kita pastekan ke name seperti ini. Kita paste. Nah, seperti ini, kemudian kita copy datanya ke SPSS. Nah, ini adalah total score. Jadi total score yang tadinya itu di tengah-tengah seperti ini, saya rubah ke sebelah kanan supaya lebih mudah di kopinya. Oke, seperti ini. Kita copy, kita paste. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lakukan uji validitas reliabilitas. Caranya, klik analyze, correlate, bivariate, kemudian kita masukkan x1.1 sampai dengan x1.6 ke lembar kerja variabel ini. Caranya, x1.1 ini kita blok sampai dengan x1.6, kemudian kita pencet tanda panah yang ini. Oke, terus kita masukkan total score. Nah, total score itu adalah yang ini ya. Nah, ini adalah total skornya. Kita masukkan total skornya, kemudian kita oke. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lakukan uji reliabilitasnya. Caranya, klik analyze, scale, reliability analysis. Kita masukkan seperti tadi caranya, x1 sampai dengan x1.6 tanpa total score. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita oke. Nah, permasalahannya adalah di sini. Jadi pada uji validitas ini yang ada tanda bintang 2 di belakang angkanya ini, tandanya ini adalah valid. Nah, yang tidak ada tandanya itu dinyatakan tidak valid. Nah, ini bisa kita lihat untuk x1.3 itu tidak ada bintangnya, itu tidak valid. Atau bisa juga dilihat dari nilai sig-nya. Dari nilai sig ini dilihat 0,096, ini di atas 0,05, sementara yang ada bintangnya itu adalah 0,00. Nah, ini yang di bawah 0,05, x1.3 ini di atas 0,05. Nah, ini tidak valid ya untuk x1.3 nya. Kemudian untuk x1.5 juga tidak valid. Nah, di situ permasalahan untuk uji validitas. Dan untuk reliabilitasnya, di sini kita bisa lihat nilai Crobak alfanya adalah minus 1,60. Nah, ini tidak reliable, artinya variabel penelitian ini untuk X1 itu tidak memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas. Nah, maka yang saya lakukan adalah menyesuaikan datanya, atau kita edit datanya untuk bisa sesuai dengan kriteria validitas dan reliabilitas. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dapat saya tunjukkan. Nah, untuk X2 nya kita coba. Nah, X2 nya juga seperti ini, tidak reliable.
Kita X3, kita coba. X3 juga tidak reliable. Dan Y kita coba, dan Y juga tidak reliable. Nah, ini artinya seluruh data penelitian ini tidak memenuhi prasyarat validitas dan reliabilitas, maka tidak dapat dilanjutkan ke uji asumsi klasik dan regresi. Oleh sebab itu, data penelitian ini sudah saya sesuaikan. Nanti yang digunakan adalah data edit ini. Data edit ini yang sudah saya perbaiki datanya. Kita ulang analisisnya ya untuk validitas reliabilitas. Jadi kita sekarang gunakan yang data edit ini. Kita copy saja seperti ini. Kita pastekan di sini. Nah, ini kita menggunakan data yang sudah diedit. Nah, hasilnya kita close dulu. Jangan di close deh untuk perbandingan ya. Oke, kita pertama analisis untuk validitas dulu untuk X1. Kita reset. Nah, seperti tadi, ini adalah untuk validitas X1. Nah, di sini kita bisa lihat untuk data yang sudah diperbaiki seluruhnya ini memiliki tanda bintang 2 di belakang angkanya, artinya ini dikatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitasnya, nah seperti ini di atas 0,60. Maka untuk X1 ini sudah dinyatakan valid dan reliable. Oke, kita lanjut ke variabel X2. Ya, seperti ini, valid. Reliable. Oke, valid. Reliable. Jadi untuk uji validitas ini menggunakan total score, tapi untuk uji reliabilitas itu tidak menggunakan total score. Valid seluruhnya. Dan reliable. Oke. Jadi seperti itu untuk uji validitas reliabilitas. Setelah pengujian seperti ini nanti bisa di copy seperti ini. Kita copy, kita paste di Microsoft Excel supaya lebih mudah untuk kita lakukan interpretasinya. Oke, seperti itu caranya. Kemudian setelah uji validitas dan reliabilitas ini terpenuhi, kita lakukan uji regresi berganda sekaligus dengan asumsi klasiknya. Caranya, klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan X1 sampai dengan X3. Ini yang total skornya ke dalam independen. Kemudian Y ke dependent. Kita klik statistik. Kita centang collinearity diagnostic dan Dublin Weston. Continue, plots, shift rate kita masukkan ke dalam X, S rate ke dalam Y. Kemudian kita centang histogram dan normal probability plot. Continue, save. Kita klik unstandardized, residual, unstandardized, kemudian continue. Oke. Nah, ini adalah uji regresinya dan asumsi klasik. Beberapa di sini ada uji Dublin Weston dan uji multikolonialitas Fifth. Setelah seperti ini kita lakukan uji normalitas. Nanti kita jelaskan bagaimana cara membaca tabel ini. Kita lengkapi dulu saja. Jadi caranya untuk uji normalitas, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample KS. Unstandardized kita masukkan ke test variable list. Kemudian exact kita centang Monte Carlo untuk menampilkan asumsi Monte Carlo. Kemudian continue, oke.
ya seperti ini. Kemudian kita lakukan untuk uji heteroskedastisitas. Caranya kita lakukan transformasi terlebih dahulu untuk nilai residualnya ya. Untuk transformasi uji heteroskedastisitas, caranya klik transform, compute variable, target variable ini kita klik, kita tulis ABS underscore res. Kemudian pada numeric expression kita klik di sini, function group, klik all, double klik di ABS. Kita scroll ke bawah, double klik di unstandardized, kemudian OK. Nah, setelah seperti ini, maka akan muncul ini ya, ABS res. Jadi ini hasil dari transformasi dari ABS dari residual ini ke sini, ke ABS residual atau absolute residual. Nah, kemudian untuk menguji heteroskedastisitasnya, caranya klik analyze, regression, linear. Nah, ini kita reset dulu. Kita masukkan X1 sampai dengan X3 ini ke independent. Kemudian ABS res ini ke dependent. Kita OK saja. Nah, ini kita beri. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Beberapa tabel seperti ini yang digunakan itu hanya yang koefisien ini. Supaya tidak tertukar dengan hasil uji T dari regresi, kita beri nama di sini. Heteroskedastisitas. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita copy hasilnya. Jadi dari tabel model summary, ANOVA, koefisien, kemudian Kolmogorov dan heteroskedastisitas kita copy, kita paste di Microsoft Excel. Nah, seperti ini kita rapikan. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya menginterpretasi ini, kita lihat hasil yang sudah saya interpretasikan. Jadi nanti bisa diklik di sini. Ini untuk validitas, dan ini adalah untuk asumsi klasik dan regresi. Ya, seperti ini untuk interpretasinya. Nah, ini. Oke, yang pertama kita baca adalah hasil dari asumsi klasik ini terlebih dahulu. Nah, asumsi klasik ini ada beberapa urutan. Kita buka saja. Nah, ini untuk uji validitas reliabilitas ya, yang di awal ini. Uji validitas, reliabilitas. Nah, ini untuk asumsi klasiknya. Jadi untuk uji asumsi klasik ini, yang dilihat adalah ada dua nilai. Yang pertama adalah nilai dari asumsi Sick-Tuttle, ini adalah nilai dari Kolmogorovnya, dan asumsi Monte Carlo. Nah, nilai ini Sick Monte Carlo yang ini 0,140. Nah, ini dikatakan normal jika nilai asumsi dan Monte Carlo-nya ini salah satu atau keduanya di atas 0,05. Nah, ini kita bisa lihat asumsi untuk Kolmogorov-Smirnovnya 0,03, masih di bawah 0,5, sedangkan Monte Carlo-nya ini sudah di atas 0,05. Maka data penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas. Untuk referensinya nanti ada di sini. Oke, kita kemudian lanjut ke uji autokorelasi. Nah, untuk uji ke autokorelasi ini menggunakan metode Durbin-Weston. Yang pertama kita lihat adalah nilai dari Durbin-Westonnya. Nah, pada analisis ini, nah ini nilai Durbin-Weston itu adalah ini. Nilai Durbin-Westonnya adalah 2,213. Nah, nilai ini nanti dibandingkan dengan nilai DL dan DU dan 4 min DU. Nah, untuk dari mana didapatnya nilai ini, jadi nanti bisa di-download tabel Durbin-Weston atau bisa lihat tabel yang ini yang sudah saya screenshotkan. Ini adalah tabel Durbin-Westonnya. Jadi nilainya itu didapat dari sini. Nah, ini. Dan nilai Durbin-Weston ini tidak terjadi autokorelasi jika nilainya itu adalah lebih besar dari DU
dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini nilainya 2,213, lebih kecil dari 4 min DU dan lebih besar dari DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Kemudian untuk VIF, untuk uji multikoleritas. Nah, untuk uji multikoleritas ini yang dilihat adalah nilai dari VIF-nya. Tidak dikatakan terjadi gejala multikoleritas jika nilai VIF-nya ini di bawah 10. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 10, jadi tidak terjadi gejala multikoleritas. Nah, kemudian yang terakhir untuk asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini yang dilihat adalah nilai dari sig-nya ini. Nah, nilai sig ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini untuk sig-nya seluruh variabelnya sudah lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan untuk seluruh variabel penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sampai tahap ini jadi sudah lolos untuk uji asumsi uji validitas, sudah lolos uji reliabilitas, dan sudah lolos uji asumsi klasik secara keseluruhan. Nah, setelah memenuhi kedua tahapan uji tersebut, maka kita lanjutkan ke uji regresi linear berganda. Nah, pada uji ini yang kita pertama lakukan adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, pada R kuadrat ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Nah, ini bisa kita lihat untuk R square nilainya adalah 0,393. Artinya adalah X1, X2, X3 mempengaruhi sebesar 39,3%, sedangkan sisanya 60,7% di luar dari model penelitian. Ini nilai sudah bagus. Kemudian untuk uji F simultan ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh X1, X2, X3 terhadap variabel Y secara simultan. Nah, yang dilihat adalah nilai sig-nya ini sudah di bawah 0,5, artinya variabel X1 sama dengan X3 itu berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y, maka hipotesis untuk uji F ini diterima. Kemudian kita lanjutkan ke uji T parsial. Nah, pada uji T parsial ini yang dilihat adalah dua angka di sini. Yang pertama adalah koefisien regresi dan nilai sig-nya. Nah, koefisien regresi ini untuk menunjukkan arah hubungannya. Jika tidak ada tanda di depannya ini, tanda minusnya artinya adalah arah hubungannya adalah positif. Jika ada tanda minusnya, maka arah hubungannya adalah negatif. Nah, ini yang dilihat adalah X1, X2, X3-nya saja. Jadi untuk konstanta ini tidak usah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk X1 nilai sig-nya adalah 0,33 dan koefisien regresinya adalah 0,494. Nah, di sini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi seperti itu. Jadi positif dilihat dari koefisien regresi, signifikan dilihat dari nilai sig-nya ini di bawah 0,05. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian contoh berikutnya adalah X2, pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y atau kinerja karyawan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kinerjanya akan semakin baik. Seperti itu untuk pembahasannya. Dan untuk yang kedua ini, semakin lama pengalaman kerjanya, maka kinerjanya akan semakin baik. Begitu juga dengan budaya organisasi, semakin karyawan itu ikut dalam organisasi, maka kinerjanya akan semakin baik. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga sudah tuliskan referensinya, dan ini adalah untuk lampirannya. Jadi nanti bisa langsung dikopas saja. Oke, sekian untuk pengujian validitas, reliabilitas, dan regresi. Terima kasih.